Lalu upaya hukum apa saja yang akan dilakukan oleh tim pelapor kasus Hakim MK Guntur Hamzah yang menilai sanksi etik dari Majelis Kehormatan MK terlalu ringan untuk Hakim MK tersebut. Kita akan berbincang dengan Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, tim pelapor kasus Guntur Hamzah, dan kami juga sudah mengundang jubir Mahkamah Konstitusi tapi tidak bisa hadir dalam dialog malam ini. Selamat malam, Bang Ziko. Selamat malam. Baik, Bang Ziko, tim Anda tadi kita sudah menyaksikan bersama ya keterangannya, datang pagi tadi untuk menyampaikan surat kembali ke Presiden Joko Widodo. Tujuannya seperti apa dan bagaimana Anda menilai sanksi etik yang diberikan oleh MK sendiri? Ya, saya pertama-tama harus mengatakan dengan tegas bahwa sanksi etik itu terlalu ringan dan tidak sesuai harapan publik ya yang sudah mengikuti kasus ini dari awal. Karena kan sebenarnya itu terbukti bersalah, tetapi sanksinya hanya berupa sanksi teguran. Jadi ini menjadi lucu, kayak seakan-akan kalau kita misalnya di sekolah ada anak yang terbukti memanipulasi hasil ulangan, menyontek, cuman ditegur aja. Nah ini kan jadi seperti sesuatu sanksi yang tidak memberikan kepuasan bagi kita masyarakat yang sudah mengikuti kasus ini dari awal. Karena saya sendiri sebagai orang yang dirugikan, di mana itu adalah perkara saya, ya tentu kita ingin ada sanksi yang sepadan lah dengan perbuatannya, karena terbukti bersalah dan melanggar prinsip integritas, begitu kira-kira. Apakah tadi diterima tim Anda oleh tim Mensesnek? Iya, suratnya ada tanda terimanya, sudah diterima dan sekarang kita menunggu jawaban Presiden. Kemarin surat yang pertama itu dijawab dalam waktu 1 bulanan. Nah makanya kita mau lihat dulu nih apakah Presiden punya alasan lain untuk menolak, karena di surat yang pertama itu alasan menolaknya adalah menunggu hasil MK-MK. Kan sekarang MK-MK sudah putus, ya kita lihat seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Presiden untuk menolak permintaan ini, begitu. Oke, menurut Anda jika kemudian ada langkah dari Presiden, apakah ini bentuk intervensi atau seperti apa? Kalau ada langkah mengizinkan, ya justru berarti Presiden bertindak di koridor hukum. Itu mengizinkan Hakim MK diperiksa, berarti Presiden itu sudah bertindak sesuai aturan undang-undang. Karena undang-undang berkata memang harus ada izin Presiden dalam pemeriksaan Hakim MK. Tapi justru sebaliknya, kalau Presiden tidak bertindak apa-apa, tidak ada jawaban atau menolak, ya either tidak ada jawaban atau menolak, salah satu di antara keduanya itu yang bermasalah. Itu bertentangan dengan undang-undang. Nah itu nanti akan bisa menjadi celah untuk kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara. Karena itu menjadi kewajiban sesuai aturan di undang-undang. Kewajiban dari Presiden untuk memberikan izin. Nah itu makanya kalau tidak dipenuhi atau Presiden tidak menjawab, ya itu akan justru menjadi celah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu. Oke, Anda juga melaporkan ada 9 hakim MK dan 2 panitera terkait kasus pemalsuan. Sudah sejauh mana Iya. update-nya? Ya, kemarin kasusnya itu sudah ditarik ke Barreskrim. Jadi awalnya kan kita melaporkan di Polda Metro Jaya. Ternyata update terakhir itu diberitahu ke kami melalui surat bahwa kasus ini ditarik ke Barreskrim. Nah, menurut saya ini suatu pertanda adanya suatu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau kasus ditarik ke level yang ke tingkatan yang lebih tinggi dari Polda ke Barreskrim, berarti mereka mungkin menemukan sesuatu. Memang hakim mereka belum diperiksa, tetapi pegawai-pegawai itu terakhir sudah diperiksa semua. Panitera, sekjen, itu sudah diperiksa. Berarti kan ada sesuatu nih, sehingga perlu diselidiki lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Karena itu saya pikir seharusnya Presiden memberi izin lah untuk proses pemeriksaan di polisi ini berjalan. Sebab ini berarti ada sesuatu yang penting yang berhubungan dengan hasil etik di MK-MK tempo hari, begitu. Oke, Ziko terakhir, jika kemudian kita berharap memang direspon gitu ya, baik dari sisi eksekutif, kita lihat bagaimana langkah selanjutnya dari Presiden, apakah kemudian ada langkah-langkah tertentu, maupun juga ranah pidana. Anda yakin bahwa ini prosesnya akan lanjut. Apa kekhawatiran Anda jika kemudian kasus ini mandek, tidak ada follow up citranya bagi MK sendiri? Ya, saya tentu menaruh harapan besar lah dan rasa percaya kepada Presiden bersedia mengizinkan pemeriksaan ini berjalan. Karena kan hasil MK-MK sudah ada, terbukti bersalah, melanggar etik. Nah itu harapannya tentu Presiden mengizinkan proses ini berjalan, karena sudah ada putusan bersalah MK-MK-nya. Kan jadi
sudah ada sesuatu yang harus dikulik lebih lanjut. Tapi kalau misalnya ternyata yang terburuk seperti Mbak sampaikan itu nggak terwujud, ya ini akan menciderai bukan citra MK saja, tapi juga Presiden. Karena kan berarti ada sesuatu hal yang di masyarakat menjadi terkesan ditutup-tutupi. Ini kan sudah jelas ada suatu kesalahan, ada suatu perbuatan yang mungkin adalah suatu hal pidana. Nah, kalau tidak mendapat izin dari Presiden, maka yang akan buruk citranya tentu adalah Presiden dan MK. Karena berarti ada upaya menutup-nutupi. Kita berharap tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Ini semua proses harus transparan dan sudah berjalan baik. Tapi kalau terburuk seperti Mbak sampaikan, ya tadi tentu yang akan terusak citranya ya paling parah adalah Presiden dan MK itu sendiri. Makanya jangan sampai seperti itulah. Kita percaya dan menaruh harapan saja. Baik. Gitu. Baik, Ziko dan sejumlah advokat lainnya akan terus mengawal kasus ini ya? Ya, betul. Baik, Pasti harus diusut tuntas sampai kemudian terdapat titik terang. Sebab banyak sekali hal di putusan MK itu tidak terjawab. Kita pikir aja, sederhananya gini deh, ini perbuatan pidana. Siapa mau melakukan pidana kalau tidak menguntungkan dirinya? Apa motifnya? Itu putusan MK bilang, tidak ada motif. Jadi bersalah, tapi yang melakukan terbukti bersalah, tapi katanya tidak ada motif melakukan hal itu, kan lucu. Nah ini harus disut tuntas, karena yang merupakan pidana. Tidak ada seorang pun mau melakukan suatu perbuatan pidana kalau tidak menguntungkan dirinya. Berarti ada motifnya. Nah ini motifnya tidak berhasil ditemukan MK, sehingga sanksinya hanya sanksi teguran. Nah inilah yang harus diusut lebih lanjut di tingkat kepolisian. Begitu pendapat saya. Baik, Ziko, terima kasih sekali lagi. Kita berharap ada langkah yang pasti begitu ya, baik dari pihak kepolisian, apakah ini bisa masuk ke ranah pidana ataupun mungkin ada respon lainnya dari istana. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam, Ziko. Terima kasih, selamat malam.